I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang korelasi dan regresi. Langsung saja. Materi yang pertama adalah korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel atau variabel independen terhadap variabel lain atau variabel dependen. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Di sini ada jenis-jenis korelasi. Jenis korelasi bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama korelasi positif versus negatif. Kedua, korelasi linear versus non-linear. Ketiga, korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Penjelasannya tersendiri yaitu korelasi positif versus negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama, sedangkan korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linear versus non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan, sedangkan korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Selanjutnya, korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial korelasi lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap tetap. Korelasi kompleks. Korelasi kompleks ketika variabelnya dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Selanjutnya ada metode perhitungan korelasi. Ada beberapa cara mencari koefisien korelasi. Yang pertama, melalui scattergram. Kedua, metode Pearson. Ketiga, metode Spearman. Dan keempat, koefisien determinasi. Yang pertama, scattergram. Scattergram adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat scattergram sendiri yaitu membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan membantu kita menentukan bentuk hubungan antar dua variabel apakah linear atau non-linear. Selanjutnya, korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Selanjutnya ada korelasi Spearman. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif. Selanjutnya uji hipotensi korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N kurangi 2. Korelasi antara harga saham per lembar dengan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Prosedur uji signifikan korelasi H0 bagi R sama dengan 0 dan HA bagi R lebih dari 0. Memilih nilai 5%. Uji statistika distribusi T. Membuat keputusan. Nilai T kritis pada uji satu sisi pada
nilai 5% dengan DF 10 kurangi 2 sama dengan 8 sebesar 1,860. Kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,64 lebih besar dari 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Selanjutnya regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel atau variabel dependen dan variabel lainnya atau variabel independen. Jenis hubungan antara variabel yaitu ada dua. Yang pertama, variabel dependen adalah variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel lain atau variabel independen. Variabel yang kedua adalah variabel independen, merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan. Yang pertama, hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Kedua, hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Scattergram. Scattergram adalah langkah awal untuk menentukan sebagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Selanjutnya ada metode least square. Bentuk persamaan regresi YI sama dengan B0 tambah B1 XI tambah EI. Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, EI adalah variabel gangguan, B0 adalah nilai konstanta atau intercept, dan B1 adalah nilai slope. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya atau best fitting line? Metode least square atau ordinary least square adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Metode OLS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis meminimumkan jumlah residual kuadrat. Penyelesaian permasalahan di atas adalah menghasilkan nilai intercept dan slope yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependen sedekat mungkin dengan data aktualnya. Hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 tambah B1 X tambah E. Y adalah volume penjualan atau juta unit dan pengeluaran iklan atau juta rupiah. Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986X. Intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Berdasarkan slope 0,0986 berarti setiap pemakaian pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 9.700 unit. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya, bila pengeluaran iklan 1000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit sedangkan prediksinya.
Selanjutnya, standard error of estimate. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standard error of estimate. Standard error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standard of error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. SYX sama dengan akar sigma Y kurangi Y topi pangkat 2 dibagi N kurangi 2. Kembali ke regresi volume penjualan atas dasar besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dan melihat nilai standar error of estimate? Nilai standar of error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329 sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Selanjutnya ada interval estimasi. Regresi untuk prediksi satu estimasi titik atau point estimate. Interval estimasi digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval yaitu satu interval keyakinan merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. 2. Interval prediksi merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Kembali ke contoh T, pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Data interval keyakinan 95%, berapa nilai interval estimasi, dengan interval prediksi 95%, berapa nilai interval prediksi jika pengeluaran iklan sebesar 1.100 juta rupiah. Nilai rata-rata X 518,75, standar error of estimate 5,3329 dengan nilai krisis T dengan interval keyakinan 95% dan DF sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6 sebesar 2,447. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi yang mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variabel total terdiri variabel karena garis regresi dan variasi residual.